Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Fadila dari kelas M254 nomor urut 30 dengan NIM 2504070502045. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan rangkuman materi bahasa Indonesia dari bab 1 sampai bab 15. Materi ini membahas dasar-dasar bahasa Indonesia, mulai dari bunyi bahasa, pembentukan kata, hingga struktur kalimat dan kesalahan berbahasa. Nah, pada bab 1 sampai bab 7 kita mempelajari dasar bahasa Indonesia. Materinya meliputi bunyi bahasa atau fonologi, pembentukan kata atau morfologi, penyusunan kalimat, makna kata, dan penggunaan bahasa dalam komunikasi. Tujuan mempelajari materi ini adalah agar kita memahami struktur bahasa Indonesia dan mampu menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Nah, masuk ke bab 1 ada materi bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah suara yang dihasilkan alat ucap manusia dan digunakan dalam komunikasi. Bunyi bahasa menjadi dasar terbentuknya kata dan kalimat. Dalam bahasa Indonesia, bunyi bahasa dipelajari dalam bidang fonologi. Nah, fonologi ini mempelajari bunyi diucapkan atau cara bunyi diucapkan, dibedakan, dan digunakan dalam bahasa. Nah, selanjutnya ada pembentukan kata. Pembentukan kata merupakan proses terbentuknya kata dari morfem. Morfem ini adalah satuan terkecil yang memiliki makna. Dan dalam kajian morfologi, kata itu dapat berubah bentuk melalui proses tertentu. Misalnya, kata main dapat berubah menjadi kata bermain, sedangkan kata tulis dapat berubah menjadi menulis. Nah, jadi morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur kata dan proses pembentukannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di makna kata. Makna kata adalah arti yang terkandung dalam sebuah kata. Makna dapat dipahami berdasarkan konteks penggunaannya. Ada dua jenis makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Nah, makna denotatif ini adalah makna sebenarnya, sedangkan makna konotatif adalah makna tambahan yang bersifat kiasan. Nah, selanjutnya ada penyusunan kalimat. Kalimat yang baik harus memiliki susunan yang jelas. Umumnya kalimat terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat yang benar akan memudahkan pembaca atau pendengar memahami isi pesan. Nah, setelah penyusunan kalimat, ada penggunaan bahasa. Nah, bahasa digunakan sebagai alat komunikasi. Penggunaan bahasa yang baik harus jelas, mudah dipahami, dan sesuai dengan situasi. Bahasa yang tepat akan membantu menyampaikan informasi lebih efektif. Lalu, ada kesimpulan bab 1 sampai bab 7. Nah, dari bab 1 sampai bab 7 kita memahami bahwa bahasa Indonesia memiliki unsur dasar yang saling berkaitan, mulai dari bunyi bahasa hingga penggunaan bahasa dalam komunikasi. Nah, selanjutnya pada bab 9 ada hakikat kata. Pada bab 9 sampai bab 10 kita mempelajari hakikat kata. Kata adalah satuan bahasa yang memiliki arti dan dapat berdiri sendiri. Kata digunakan sebagai unsur pembentuk kalimat. Kata juga memiliki fungsi tertentu, seperti menjadi subjek, predikat, objek, dan keterangan. Adapun jenis kata, yaitu dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa jenisnya, yaitu nomina, kata benda seperti buku dan rumah, verba, kata kerja seperti menulis dan membaca. Kemudian ada adjektiva sebagai kata sifat seperti indah dan tinggi. Lalu adverbia merupakan kata keterangan, sedangkan pronomina adalah kata ganti. Nah, bab selanjutnya ada proses morfemis. Proses morfemis adalah proses pembentukan kata. Dalam morfologi, proses ini terdiri dari beberapa bentuk. Pertama ada afiksasi, yaitu penambahan imbuhan. Kedua ada reduplikasi, yaitu pengulangan kata. Dan yang ketiga ada komposisi, yaitu penggabungan kata. Nah, keempat ada morfofonemik, yaitu perubahan bunyi akibat proses imbuhan. Contohnya yaitu kata sapu, jika diberi imbuhan akan menjadi menyapu. Nah,
Bab selanjutnya ada frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat. Frasa sering digunakan untuk memperjelas suatu makna. Contohnya adalah rumah besar dan sangat indah. Kemudian ada klausa. Klausa adalah gabungan kata yang memiliki subjek dan predikat. Klausa sudah memiliki makna, tetapi belum tentu menjadi kalimat lengkap. Contohnya adalah adik belajar dan ayah bekerja. Nah, selanjutnya ada kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dapat terjadi karena penggunaan ejaan, diksi, atau struktur kalimat yang kurang tepat. Contohnya adalah penggunaan kata yang berlebihan. Kalimat "saya pergi lalu kemudian membeli buku" lebih efektif jika diubah menjadi "saya pergi lalu membeli buku". Nah, selanjutnya ada kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Kalimat efektif tidak menggunakan kata yang berlebihan dan mampu menyampaikan pesan secara tepat. Nah, kesimpulannya, materi bab 1 sampai bab 15 membahas dasar-dasar bahasa Indonesia, mulai dari bunyi bahasa, pembentukan kata, frasa, klausa, hingga kalimat. Pemahaman materi ini membantu kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih.